Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, belajar dari rumah di masa pandemi seperti ini. Ya, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan terkait mata pelajaran sistem pneumatik dan hidrolik. Ya, di kelas 12 ini Bapak akan menyampaikan eh, pengenalan dasar apa sih itu pneumatik dan hidrolik. Nah, kita akan lanjut. Nah, mungkin kalian bisa baca ya, sambil Bapak jelaskan. Pneumatik berasal dari kata dasarnya pneu yang berarti udara, tekan, dan matic berarti ilmu atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu. Jadi artinya itu adalah ilmu yang berhubungan dengan udara bertekanan atau udara yang ditekan, ya, yang dikompres seperti itu. Hidraulik itu merupakan suatu topik dari ilmu terapan yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida yang mempelajari perilaku dari aliran air secara mikro maupun makro. Nah, bedanya ini hanya air dan udara, ya. Nah, kalau bedanya itu. Nah, cuman mereka memiliki kesamaan, sama-sama ditekan atau dikompres atau dipadatkan, seperti itu. Jadi mereka itu sistemnya itu sama-sama tekan di dalam suatu benda atau yang agar bisa mereka mendorong dari satu sisi ke sisi lain, seperti itu. Nah, bedanya itu hanya di jenisnya saja, air dan udara. Pneumatik udara, hidrolik air. Wida ya. Nah, kita lanjut untuk sistem kerja hidrolik sendiri. Nah, sistem kerja hidrolik sendiri itu adalah fluida cair yang ada dalam sistem memiliki tekanan berasal dari satu sisi dengan perbedaan luas, ya. Yang perlu diingat ya, perbandingan terbalik antara gaya yang dikeluarkan dengan luas tekanannya, agar mendorong terhadap sebuah piston yang berada dari sisi lain ke sebuah wadah. Nah, ini jadi dari pemindahan benda kerja di sebelah kanan ke kiri seperti itu, tapi didorongnya oleh piston. Nah, pistonnya itu berisikan air. Nah, itu sistem kerjanya hidrolik. Tapi kalau untuk sistem kerja pneumatik, pneumatik itu adalah pemanfaatan udara yang terkompres kan. Kalau tadi kan cairan, kalau ini udara. Sama-sama menggunakan piston untuk eh, menggerakkan atau memindahkan benda juga pun bisa, ataupun biasanya ini menggerakkan suatu alat kerja ya, sehingga dia bisa mencapit, dia bisa mendorong seperti itu, tapi lebih ringan untuk pneumatik sendiri karena menggunakan udara. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya sebagai berikut. Nah, pneumatik itu ada kompresor, terus ada dalam kap mobil tuh ya, yang di belakang. Nah, itu tuh ada penutup otomatisnya itu hidrolik ya. Mohon maaf, pneumatik. Nah, seperti itu. Dan yang di bawah itu ada yang namanya alat-alat industri untuk robotik sehingga mereka itu bekerjanya itu menggunakan angin yaitu sistem pneumatik. Dan yang samping itu ada kompresor, terus di bawahnya itu ada mesin pengepresnya, itu penekannya itu menggunakan pneumatik, tapi bisa juga menggunakan udara. Menggunakan hidrolik seperti itu. Kita lanjut ke hidrolik. Nah, untuk hidrolik sendiri, nah ini itu sangat familiar sekali, sering lihat di jalan ya. Nah, ini untuk alat-alat berat ini adalah untuk eh, sistem hidrolik. Nah, hidrolik ini menggunakan cairan. Nah, paling yang sering kalian lihat itu paling ujung tuh warna merah dan di bawah mobil. Nah, itu sering digunakan untuk mengangkat mobil, yaitu dongkrak. Nah, dongkrak ini kan kalau kita pompa itu kita pompa. Nah, biasanya kan kalau kita pompa itu pompa angin. Nah, kalau ini adalah air sehingga si piston itu menonjol untuk mengangkat benda kerja, apa namanya, mengangkat mobil. Nah, seperti itu. Nah, di dalamnya itu adalah cairan yang ditekan atau yang sudah kita pompa, seperti itu ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai sini saja. Nanti kita akan
lanjut di lain waktu terkait, apa saja sih yang ada di industri, seperti itu, terkait sistem pneumatik dan hidrolik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.